Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Shadaqallahu maulana al-azim. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, yaitu Allah, zikir yang banyak, dan bertasbihlah kepada Allah waktu pagi dan petang. Allah lah yang memberi rahmat kepadamu, dan malaikatnya Allah memohonkan ampunan untuk kamu, supaya kamu keluar dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan adalah Allah Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah senantiasa selalu memberikan nikmatnya kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat lahir dan batin, sehingga kita lancar bernapas, aliran darah kita lancar. Makanya kita dinamakan orang yang sehat. Sehat termasuk nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping nikmat-nikmat yang lain, kalau kita bacakan waktu khutbah ini satu persatu nikmat Allah terhadap diri kita, mungkin tidak selesai sampai sore kita bacakan. Kenapa? Karena sangat banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala cuma bersyukur, berterima kasih dengan mengucapkan alhamdulillah. Hanya Engkau yang patut kami puji, ya Allah, karena demikian banyak nikmat-Mu terhadapku, dan melaksanakan apa yang diperintahnya, meninggalkan apa yang dilarangnya. Cukup hanya itu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sallallahu alaihi wasallam kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala
Semoga salawat dan salam kita disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Judul khutbah kita pada hari ini yakni wajib mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab Allah menyampaikan, memanggil orang-orang yang beriman. Kita-kita yang datang ke masjid ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang merasa beriman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang percaya bahwa hari kiamat itu akan terjadi setelah habis dunia, akhirat datang. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa dipanggil? Untuk menyelamatkan hambanya, kita orang yang beriman ini. Allah ajak kita, Allah perintah kita. Kita dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala mengingatnya. Kenapa dikatakan dipaksa? Sebab di dalam pelajaran bahasa Arab, uzkuru itu adalah fi'il amar. Amar itu bagi wajib. Berdosa orang yang tidak melakukan apa yang diperintahkan Allah itu, dan diberi ganjaran pahala yang sangat banyak oleh Allah bagi orang yang mau mengerjakannya, perintah yang diwajibkan oleh Allah SWT tersebut. Kapan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, menyebut Allah Subhanahu wa taala? Berapa banyaknya seharusnya kita menyebut ataupun mengingat Allah Subhanahu wa taala? Zikran katsira, kata Allah. Ingat, menyebut aku dengan sebanyak-banyaknya. Dalam ayat lain dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, di waktu duduk, di waktu berdiri, di waktu berbaring, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar ingat menyebut Allah Subhanahu wa taala. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Maka ingatlah kamu akan Allah, sebutlah Allah di waktu berdiri, kata Allah. Waktu kamu duduk, wa 'ala junubikum, di waktu kamu baring. Dengan dikata selalulah ingat, selalulah menyebut Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kalau kita melakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih yang wajib ataupun yang sunat sekalipun, kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia ataupun di akhirat. Salah satu keuntungan orang-orang yang mau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan ketentraman dalam hatinya. Allazina amanu wa tatma'innul qulub ala bizikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, diberikan ketenangan dalam hati mereka, ketentraman dengan mengingat Allah, dengan menyebut Allah. Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, dengan sering menyebut Allah, hati akan bisa tentram, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman percaya hal ini.
Coba kita bandingkan kaum muslimin, coba kita rasakan. Kadang-kadang kita gelisah. Dan tentu sebabnya kadang-kadang uang banyak, berpangkat lagi, semuanya segala ada, tapi pikiran tidak tenang. Coba ingat Allah Subhanahu wa taala. Apakah memang dengan mengingat Allah itu hati kita bisa tentram? Allah mengatakan demikian. Allah tidak bohong. Apa yang difirmankan oleh Allah SWT itu benar adanya. Kita bisa membandingkan kaum muslimin. Kemudian yang penting bagi kita adalah bagaimana caranya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu bisa dengan lidah dan zikir itu bisa dengan hati. Pernah ditanyakan oleh sahabat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang pedalaman Arab datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya. Ada dua orang yang datang. Yang pertama bertanya, siapakah manusia yang paling baik, ya Rasul? Itu ditanyakan oleh sahabat tadi kepada Rasul. Maka Rasulullah SAW menjawab bahwa orang yang paling baik pada sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang basah lidahnya, orang yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Itu orang yang baik pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW menjawab pertanyaan sahabat yang bertanya tadi, yang datang dari pedalaman Arab. Jadi kaum muslimin, umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang panjang sampai 60, 70 tahun, bahkan sampai 80 dan 90 tahun. Ini kalau dibandingkan dengan umur Nabi kita Muhammad SAW sudah panjang. Apakah sekadar umur saja kita namakan manusia yang baik? Tidak. Umur yang panjang diberikan oleh Allah SWT diisi dengan amal kebaikan, dengan perkataan perbuatan yang baik, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang manusia yang paling baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang kedua bertanya lagi kepada Rasulullah. Apa pertanyaan diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah, syariat Islam telah banyak kami terima. Ajaran-ajaran Islam telah banyak kami terima, ya Rasulullah. Maka berikanlah kepada aku mana yang paling baik, yang akan selalu aku amalkan, ya Rasulullah. Maka dijawab oleh Rasulullah, hendaklah lidah kamu selalu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti cara zikir yang diberikan oleh Rasulullah kepada sahabat tadi adalah menyebut nama Allah dengan lidah. Ini yang paling baik yang harus engkau kerjakan, kata Rasulullah SAW. Basah lidahmu dengan menyebut Allah. Itu salah satu cara berzikir, menyebut Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang kedua adalah menyebut Allah Subhanahu wa taala di dalam hati.
hati bisa menyebut Allah. Kemudian hati juga bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dua yang bisa dikerjakan oleh hati. Sekaligus Allah disebutnya di dalam hati, kemudian juga ingat kepada zat yang wajib wujud. Bisa kita cobakan kaum muslimin, banyak sebut Allah di dalam hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walqur rabbaka fi nafsika. Sebutlah Tuhanmu. Siapa Tuhanmu? Allah. Berarti sebutlah Allah di dalam dirimu, dalam hatimu. Jadi bisa berzikir, menyebut Allah di dalam hati. Kemudian di samping menyebut Allah di dalam hati, juga ingat kepada yang bernama Allah itu. Siapa yang bernama Allah itu? Adalah zat yang wajib wujud, zat yang wajib ada. Kalau seandainya Allah tidak ada, kaum muslimin, mungkin tidak ada lagi bumi ini, mungkin tidak ada lagi siang dan malam, atau bisa semua kita mati karena tidak ada lagi orang yang memberi kita rahmat, bisa bernapas, makan, minum, dan lain sebagainya. Itu dinamakan zat yang wajib wujud. Allah dibaca dalam hati. Kalau dalam hati kaum muslimin membaca Allah itu bisa cepat dibandingkan dengan lidah. Coba kita baca Allah dengan lidah, mungkin 1 detik Allah, 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 Allah. Tapi coba kita praktekkan di dalam hati kita, kita menungkan dan kita baca Allah dalam hati, mungkin lebih banyak, karena lidah membaca tidak, karena hati membaca tidak dengan lidah. Kalau lidah membaca cuma mungkin 1 kali menyebut Allah dalam 1 detik. Tapi kalau Allah tidak baca dalam hati, mungkin 1 detik itu bisa berpuluh-puluh. Jadi kaum muslimin, untuk mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tadi surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43 tadi, agar kita bisa melaksanakannya, bisa kita baca dengan lidah, dan bisa kita baca di dalam hati, dan bisa kita ingat di dalam hati. Lidah cuma bisa membaca, tetapi hati bisa membaca dan bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita baca dengan lidah, dipahami dengan hati, sejalan dengan hati. Tapi kalau hati yang membaca juga begitu, sejalan juga dengan apa yang dibaca dan apa yang diingat di dalam hati tersebut. Demikian keunikan hati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa membaca dan bisa mengingat sekaligus. Tetapi kalau anggota lahir kita yang lain seperti lidah, cuma satu-satu dia yang bisa, hanya bisa membaca. Mata cuma bisa melihat, tidak bisa mendengar. Telinga cuma bisa mendengar, tapi tidak bisa melihat. Kulit bisa merasa dan tidak bisa melihat. Begitulah seterusnya. Tetapi kalau hati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa kerjanya 2 kali sekaligus dalam satu waktu, dalam waktu yang sama. Untuk mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, berbanyaklah membaca Allah itu, kalimah-kalimah baik itu dengan lidah, kemudian juga dengan hati. Sehingga dengan itu kita bisa mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pendek kita pada hari ini
bisa menggugah hati kita, memperbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'alli wa la'alakum turhamun.